Soal nomor 1 ini ya. Ratna mendapat tugas menggambar desain rumah dengan ukuran 1 cm dalam gambar sama dengan 150 cm. Berarti itu namanya skala ya. Skalanya adalah 1:150. Oke. Di ukuran sesungguhnya. Ya, jadi skalanya 1:150 ya. Karena skala itu di jarak pada gambar dibagi jarak sesungguhnya. Jika pada gambar lebar dan panjang garasi berturut-turut adalah lebar dan panjangnya berturut-turut adalah lebarnya itu kita anggap di soal ya, lebarnya itu adalah 3,5. Perhatikan ya di soal. Oke, lebarnya 3,5. Serta panjangnya adalah panjang itu sama dengan 5,5 cm. Dipahami dulu ya dari gambar ya. Saya lihat dulu. Matikan teman ya. Hilang. Oke. Skalanya adalah 1:150, sedangkan lebarnya 3,5, panjangnya 5,5. Yang diminta adalah, maka ukuran panjang garasi adalah berapa katanya? Panjang garasi yang sebenarnya. Panjang garasi yang sebenarnya. Pertanyaannya, kalau ditanya panjang sebenarnya, sesungguhnya, berarti makin besar ya. Makin besar. Artinya, makin besar seperti ini. Panjang sebenarnya adalah atau panjang sesungguhnya, artinya dia makin besar dari panjang pada peta. Panjang pada peta atau pada gambar itu 5,5. Kalau diminta panjang sesungguhnya berarti makin besar. Skalanya dikali 150. Berarti sama dengan 55 kali 15. 5227 825 ya. Berarti ini 825 cm ya. Maka akan diminta panjang sesungguhnya dalam meter. Ubah ke meter bagi 100. 8,25. Jawabannya E karena diminta panjang. Kalau diminta lebar tinggal kali aja. 3,5 kali skalanya 150 karena makin besar ya. Skala itu memperbesar. Jadi kalau diminta panjang sebenarnya maka makin besar lah dia dikali. Kalau diminta lebar, lebarnya tinggal 3,5 dikali 150. Karena di soal diminta panjang sesungguhnya, berarti yang panjang itu 5,5 dikali skalanya 150. Jadi hasilnya 825 cm. Ubah ke meter menjadi 8,25 meter. Silakan Yang dipahami lulus dulu. dia lah tim 4. Kawalan ikap gue yang ikap virus kadalah. Silakan dipahami dulu Bapak Ibu. Ya. Maaf Pak Amir. Ya, silakan. Yang Bisa ulang Pak, baru masuk Pak. Ya, bentar-bentar Bu. Silakan Bu. 5,5 panjangnya Dari soal Bu. Dari soal Bu. Baca soal. Pak. Nah. Pak. Panjang lebar dan panjang garasi berturut-turut 3,5 dan 5,5. Berarti lebarnya adalah 3,5. Panjangnya itu 5,5. Oke. Ya. Silakan tuh dipahamin ya. Dari soal nampak soal. Nggak perlu diulangi kali Bu secara langsung. Perhatikan aja Bu di soal itu. Baca ya soal itu. Skala Ratna mendapatkan Dia nggak? Ya, Ratna mendapatkan tugas mendesain gambar rumah dengan ukuran 1 cm dalam peta dalam gambar sama dengan 150 cm dalam panjang sesungguhnya.
Di skalanya 1:150. 1 senti di gambar, 150 di sesungguhnya. Artinya kalau sesungguhnya itu dikali 150. Diketahui lebar pada garasi, lebar dan panjang garasi berturut-turut adalah 3,5 dan 5,5. Berarti lebarnya 3,5, panjangnya 5,5. Berarti kan Bu ya, apa yang saya bacakan ini. Maka ukuran panjang sesungguhnya adalah, karena diminta panjang sesungguhnya, tadi kan untuk 1 cm di peta, di luar peta itu sesungguhnya adalah 150. Berarti ini diminta panjang sesungguhnya, berarti makin besar. Panjang di peta berapa? 5,5. Maka panjang sesungguhnya wajib makin besar. 5,5 dikali skalanya 150. 825 cm. Ubah ke meter, 8,25 meter dibagi 100. Silakan dipahamin dulu Bu ya. Dipahamin dulu ya. Dipahamin dulu. Dari soal dibaca dulu kok dari ya. Ingat tanya habis itu bukan nggak perlu diulang kali kan udah ada pembahasan nih. Tinggal dicocokkan dulu sama yang di soal. Ratna mendapatkan tugas menggambar desain 1 cm dalam gambar sama dengan 150 cm dalam panjang sesungguhnya. Jika dalam ukuran sesungguhnya. Jika pada gambar panjang lebar dan panjangnya berturut-turut 3,5 dan 5,5, maka yang 3,5 itu lebar, panjangnya 5,5. Maka ukuran panjang garasi sesungguhnya adalah, sesungguhnya itu makin besar, berarti 5,5 dikali 150. Dapatnya adalah 825 cm. Diminta satuan meter soalnya, berarti jadinya 8,25 meter. Iya, benar sekali. Tinggal kalian skala aja. Kalau diminta panjang, kalau diminta lebar sesungguhnya, lebar sesungguhnya adalah diminta lebar ya, karena diminta panjang ini ya. Kalau diminta lebar, maka tinggal ibu kalikan aja. Ya. Tinggal dikalikan aja lebarnya adalah 3,5 dikali 150. Sudah, sama dengan berapa ini? 525. 525 cm. Ubah ke meter, 5,25 meter. Kalau diminta panjang, diminta lebar sebenarnya, ya tinggal bikin aja lebar 3,5 kali skalanya. 5,25 meter itu lebar. Karena soal minta panjang sebenarnya, ya. Karena soal minta panjang sebenarnya, baca soalnya. Soalnya minta panjang sebenarnya, ya. Panjang berarti 8,25 meter. Lebar berarti 5,25 meter. Sudah? Dipahami dulu ya. Karena diminta panjang maka jawabannya 8,25. Tinggal kali aja panjangnya itu 5,5 kali skala 150. Di 825 cm. Ubah ke meter menjadi 8,25. Berapa soal? Saya nggak tahu Pak. Ini saya bilang kemarin itu adalah hitungan sederhana ya, hitungan sederhana. Ya, hitungan sederhana bisa jadi skala, bisa kayak kemarin tinggal kurang-kurang aja. Ya, ada yang masuk skala ada yang kayak kemarin itu, yang ini ya, tinggal beras-beras itu yang kemarin ya. Jadi nggak tahu yang mana yang keluar karena ini hitungan sederhana yang ya ulangi nggak perlu ulangin kali Bu ya. Saya nggak mau ulangin kali kenapa? Karena udah ada di pembahasannya. Ibu tinggal baca aja, nggak perlu diulang-ulangi kali. Baca aja Bu. Ratna mendapat tugas menggambar desain rumah dengan ukuran 1 cm sama peta digambar dengan 150 cm di ukuran sebenarnya. Perhatikan tuh Bu. Pada peta 1 cm pada gambar. Yes. Ukuran sebenarnya 150 pada ukuran sesungguhnya. Berarti skala itu namanya. 1 cm digambar, 150 cm di ukuran sesungguhnya namanya skala.
1:150. Tengok di pembahasan tuh ya. Saya nggak mengulang-ulang kali ya. Kenapa? Karena udah ada saya bikin pembahasannya. Jadi tinggal baca aja ya. Dibaca soalnya saya bacakan. Tinggal Ibu tengok pembahasannya. Dipikir aja Bu. Jika pada gambar lebar dan panjangnya adalah 3,5. Lebarnya 3,5 ya. Pada gambar nih ya. Pada gambar. Ini pada gambar. Yang ini pada gambar. Pada gambar ya kecil lah 3,5 cm. Lebarnya 5,5. Yang diminta ukuran panjang. Kalau diminta ukuran panjang apa? Ukuran panjang sesungguhnya. Kalau ukuran panjang sesungguhnya adalah diperbesar. Diperbesar dari yang di dalam gambar. Panjang yang dalam gambar adalah 5,5. Maka panjang sesungguhnya tinggal kalikan skalanya. 5,5 dikali skala 150. Berarti 825 cm. Ubah ke meter. 8,25 meter. Ya silakan dipahamin ya. Silakan dipahami. Atau soal kayak gini. Tapi nggak tahu ya masuk skala apa-apa. Yang penting saya ajarin ini hitungan sederhana. Hitungan yang sangat-sangat mudah lah. Gak ada istilahnya terlalu ribet. Ya karena Bapak Ibu guru SD, mohon maaf ini. Skala jarak sebenarnya, jarak pada peta itu udah mainan lah ya. Sudah dimainan kali lah ya. Kalau diminta panjang sesungguhnya kali aja. Kali aja dengan skalanya. Lebarnya berapa? 3,5. Kali skalanya 150. Kalau diminta sesungguhnya. Panjangnya berapa? Karena sesungguhnya itu pasti makin besar. Sesungguhnya panjangnya 5,5. Di soal diminta panjang 5,5 dikali 150. Jawabannya 825 cm. Silakan dipahamin dulu ya. Jangan saya suruh ngulang-ulang. Nanti ada yang pulang-ulang berapa kali saya nanti. Dipahamin dulu ya. Jangan main ngulang-ulang. Nggak bisa gitu. Pahamin dulu lah dari soal itu ya. Kan saya nggak mau ulang. Bolak-balik saya udah ngulang dari tadi kan. Dipahamin dulu baru Pak ini dari mana Pak ini dari mana nah, itu baru enak. Ya dipahamin dulu silakan dipahamin dulu. Ya. Nyari lebarnya Pak nyari lebarnya tinggal kali aja 3,5 dikali skalanya 150. Karena ini diminta panjang. Ingat diminta panjang. Soalnya minta panjang sesungguhnya. Oke. Udah ya bisa dipahamin ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Iya, bisa dipahami. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu keluar yang mana, karena ini hitungan sederhana. Hitungan sederhana itu adalah yang ya kadang-kadang yang kayak atas kemarin, kadang-kadang yang seperti ini. Ya, nggak tahu saya. Sama seperti halnya ini soal ini. Ya, saya ke bawah kan dulu ini, nggak nampak ya. Bentar ya, kita bawakan dulu nih biar nampak. Pak Randi mempunyai tanah perkarangan. 1/4 pekarangan tersebut ia tempati. 1/4 pekarangan tersebut ia tempati. Ya. Pahami soalnya Pak Ibu. 1/4 pekarangan tersebut ia tempati. 1/4 pekarangan tersebut ia tempati. Bikin dulu. Ditempati berarti 1/4. Ditempati berarti 1/4. Maka yang tidak ditempati sisanya pikir. Ditempati 1/4. 3/4 dan 3/4. Pak Randi mempunyai tanah pekarangan. 1/4 dia tempati. Dia punya tanah pekarangan. Nah, 1/4 ditempati. Sisanya berapa? 3/4. Dari mana 3/4 Pak? 1 kurang 4. 1 kurang. Dari mana satunya Pak? Satunya itu dari yang pekarangan inilah. Oke. Ini 1, sisanya 1 kurang 3/4. 1 kurang 1/4. Maka sisanya adalah 3/4. Yang tidak ditempati adalah 3/4. Kan itu logika berpikir ya. Iya, Pak. Jadi pahamin dulu logika berpikir. Dari mana Pak dapat 3/4 Pak sisanya? Yaitu ditempati 1/4. Dirimu punya rumah. Punya rumah 1/4 dari kamar. Berapa yang nggak jadi kamar ya 3/4 kan gitu aja. Tinggal dikurangin aja. Dikurangi 1. Ya.
Oke, sisanya 3/4. Baca lagi soalnya. Sisanya akan dibagi pada kedua anaknya. Oh, sisa yang 3/4 ini akan dibagi kepada dua anaknya. Perhatikan Bapak Ibu ya soalnya. Sisa sama dengan 3/4 akan dibagi kedua anaknya. Dibagi, Bu. Dibagi dua nih ya, dibagi dua. Satu orang. Ya. Namanya ini apa namanya? Bungsu dan sulung. Sulung, karena ini bungsu namanya. Sulung dan bungsu. Dipahamin dulu ya, pelan-pelan. Ya. Berarti kalau di 3/4 dibagi dua anak, berarti masing-masing anak ini dapatnya 3/8. Kok bisa Pak 3/4 dibagi 2? 3/8. Pikir sendiri ya Bapak Ibu, dari mana dapat 3/8? 3/4 dibagi 2. Dari mana Pak? 3/4 dibagi 2, jadinya 3/8. Dibalik nih duanya, 1/2. Ya. Jadi dipahami Bapak Ibu ya? 3/8 ya, sudah. Silakan dipahamin dulu ya, dipahamin dulu. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian tanah yang ia tempati untuk mendirikan usaha bagi si bungsu. Dikasih lagi si bungsu tadi 1/4 dari yang ditempati. Maka luas tanah yang diterima si bungsu adalah, kita cari. Si bungsu. Perhatikan Bapak Ibu ya, saya nyari ya. Bungsu pertama dapat dari ayahnya. Ya, sisa tadi ditambah lagi 1/4 dari yang ditempati. Ditempati ayah. Pertama tadi dapat sisa tadi adalah dari ayahnya tadi adalah 3/8 ya. 3/8 sisanya dapat. Ya, 3/8. Dapat dari sisa tadi adalah 3/8. Habis itu dikasih lagi sama ayahnya 1/4 dari yang ditempati ayahnya. Yang ditempati ayahnya adalah 1/4 juga. Ya, dipahamin dulu Bapak Ibu ya, dipahamin dulu. Silakan dipahamin dulu. 1/4 kali 1/4. Ya, 1/4 kali 1/4. Silakan dipahamin dulu pelan-pelan. Ya. Silakan dipahamin dulu. Dari mana dapat 1/4 dari soal. Diberikan lagi si bungsu untuk mendirikan usaha adalah 1/4 dari sisa dari yang dia tempati. 1/4 bagian dari yang ia tempati. Perhatikan soalnya. 1/4 bagian dari yang dia tempati. Silakan Pak, tanya aja Pak langsung Pak. Tolong langsung aja Pak Beni biar supaya cepat. Pak Beni, silakan yang mau tanya. Iya. Yang angkat tangan nih Pak Beni. Oh, Pak Beni. Nah. Ya, berarti sama dengan 3/8 ditambah dengan 1 kali 1. 1/16. Ya, silakan dulu dipahamin ya, dipahami. Berarti 9. Dipahamin dulu. Samakan penyebutnya per 16. 16 bagi 2, 82, 23. Ya, per 16. 16 bagi 8 itu 2 kali 3, 6. Bersebelah 7/16, Pak. Tambah 1/16. Sama dengan 7/16. 7/16. 7/16. 16. Silakan dipahamin dulu ya. Silakan dipahamin dulu. Ya, silakan dipahamin. Bukan 6/16 Bu ya, 7/16 ya, 7/16. Jadi bungsunya dapat pertama 3/8 dari yang sisa tadi. Habis itu dikasih ayahnya lagi 1/4 kali yang ditempati ayahnya. Yang ditempati ayahnya itu adalah 1/4. Maka 1/4 dikali 1/4 jadi 1/16. 3/8 ditambah 1/16 jadinya 7/16. Ini silakan dipahami dulu Pak Ibu sebelum kita masuk soal-soal seperti ini yang sering masuk ya. Pembagian pecahan ini pasti masuk yang ini.
Kalau yang hitung sederhana bisa jadi jarak, bisa jadi skala, hitungan sederhana namanya. Kalau ini pecahan pasti masuk ya. Cara membagi-bagikan. Silakan dipahamin dulu ya, dipahamin dulu. Belum bertanya silakan. 6 tambah 1 dari mana Pak? Ya ini Bu. Itu namanya hitungan sederhana Bu. Udah saya bilang, Bapak Ibu ini kan udahlah, udah guru lah ya, guru. Udah pastilah bisa ya. Pecahan. Ya, pecahan nih Bu. 3/8 tambah 1/16. Samakan penyebutnya. 16 ya, 16 ya. Samakan penyebutnya itu 16 berarti sama dengan per 16. 16 bagi 8 2 kali 3 6. Ditambah 16 bagi 16 1. Berarti sama dengan 7/16. Jawabannya C. Ya. Pak Amir, izin tanya Pak Amir. Silakan Pak. Gini Pak, ini yang 1/4 kan yang dikasih tambah oleh ayahnya. Sedangkan yang tadi pembagian dari 3/4 itu kan 3/8. Sesuruh nasi bungsu. Terus 1/4 yang satu ini dapat dari mana Pak? Masih bingung. Yang mana Pak? Yang 1/4 kali 1/4 itu. Dari soal Pak. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian dari tanah yang ia tempati untuk si bungsu. Iya, ya. 1/4 yang ia tempati diberikan lagi. Oh, iya, ya. Dari 1/4 ini dikasih lagi 1/4. Oh, ya betul. Jadi 1/4 kali 1/4 1/16. Ya, 1/16. Jadi 1/4 dari tanah yang tempat itu, 1/4 yang dari tanah yang dia tempatin, dikasih 1/4 lagi ke bungsu, berarti 1/4 kali 1/4. Iya, ya, betul. Jawabannya. Oke, silakan dipahami Pak Ibu. Sudah paham, kita lanjutkan. Pak Amir, itu kalau Silakan, Bu. kayak cara misalnya yang bagiannya Pak Randi kan 1/4 langsung ditambah ke 3/8 tuh enggak salah ya Pak Amir? Kalau misalnya pakai cara itu ya. 1/4 tambah 3/8. Iya. Tambahin sendiri Kan Bu, coba. Pak Ya, Pak Randi kan udah biar saya paham lah maksud Ibu apa. 3/8 tambah 1/4. Ya, tambahin sendiri coba berapa Bu? 8 bagi 3 ditambah 2 ya. Ya. Jawabannya 2. 58. Ya nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban lah. Mana bisa seperti itu. Soalnya dibaca Bu. 1/4 dari yang ia tempati. 1/4 bagian dari yang tanah ditempatinya. Untuk anaknya lagi. Dia memberikan 1/4 bagian dari yang ia tempati. Yang ia tempati itu 1/4. Dikasih 1/4 makanya jadi 1/16. 1/16 jadinya ya. 1/16. Silakan dipahami pecahan-pecahan seperti ini dari bahasa soal aja ya. Dari bahasa soal itu dipahamin. 1/4 dari yang ia tempati. Yang ia tempati berapa? 1/4. Maka 1/4 dari kali ditempati. 1/4 kali 1/4. 1/16. Pasti yang bingung cuma di sini ya. Yang ini yang 3/8 jelas. Bungsu 3/8. Yang ini kan jelas. 1/4 dari ditempati. Ditempati berapa? 1/4. Ya udah. 7/16. Ya, silakan dipahamin dulu. Bahasanya. Namun kemudian Pak Randi memberikan 1/4 bagian dari tanah yang ia tempati. 1/4 dari tanah yang ia tempati. 1/4 dari tanah yang ia tempati. Ya 1/4 kali 1/4. Karena yang ditempati adalah 1/4. 1/4 tanah yang ditempati bukan 1/4 dibagi 1/4 Bapak. Aduh, 1/4 dibagi Bukan 1/4. Jadi berapa Bu? Coba bagi Ibu bagian coba. 1/4 bagi 1/4 berapa Bu? Coba bagi aja sendiri Bu. Berapa Bu? Oh Ibu, 1/4 bagi 1/4 berapa Bu? 1. 1. Berarti semua tanah sama bungsu. Tanahnya cuma 1. Ya nggak bisa. 1/4 kok dibagi 1/4. Ini aja Bu logikanya Bu, biar Ibu paham. Ya, Ibu punya duit 10.000 nih. 10.000. Oh Bu,
10.000 Punya ya. duit 10.000. Ibu kasih 1/4 anak ibu. Ibu bagi berapa itu? 100. 2.500. Pahamnya ibu, kalau duit pahamnya ibu. Paham kalau duit. Pak Amir ini. Gampang baginya Pak Amir. Ya, Ya. gampang. Kalau duit pun Tinggal gampang, nggak cukup, ngerti ya. langsung ya. Iya Pak. Artinya apa? 10.000 1/4 dikali 10.000, benar kan? Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita anggap ini tanah yang tadi, punya tanah 1/4, dikasih 1/4 sama anak, berarti 10.000 diganti apa? 1/4 kan? Oh Ya, iya Bu. Pak, iya iya iya. Nah, Udah sama paham. dengan 1/16. Oke Paham? Pak, ya. Itu loh logikanya. Kalau pakai begitu pasti aman. Maaf Pak. Aman Biasa ya? lagi mata duitan Pak. Nggak apa-apa, anak biasa, Bu. Itu saya kalau ke anak-anak jadi kayak gitu ngajarnya. Pasti ke duit nyala otaknya. Pak Amir. Iya, saya kan anak juga kan anak SMA. Kalau ke duit cepat ngitungnya kalian ya. Kalau Oke. udah, kita misalnya duit aja biar cepat. Ya, Biasa itu, kemarin nggak salah di masalah. sini. Yang penting paham. Lagi. Oke? Makasih ya Pak. Iya, oke lanjut ya. Lanjut, Pak. Saya hanya menyalakan aja, Bu, yang api tadi ya, biar supaya paham. Nyalakan api dengan itulah. Oke, lanjut. Ayah membeli roti dan dibagikan sama rata ke ibu, kakak, dan adik. Ayah membeli 1 roti, Bu. Sebuah roti artinya 1 ya, Bu ya. Berarti ayahnya pun pelit kali, beli 1 roti, bagi 3. Kan ngacau namanya kan. Itu kan itu ya, sebuah roti ya. Bagi ibu, Bu. Bagi ibu, ya, bagi ibu, bagi kakak. Gini aja lah kita bikin. Ayah bawa roti 1. Ayah ya, 1 roti ya. 1 roti. Kita bagi ini 3 orang. Pertama ibu, kakak, adik. Ya, adik. 1 roti bagi 3. Kalau saya bilang masing-masing dapat 1/3, jangan ada yang marah. Masing-masing dapat 1/3, jangan ada yang marah, pikir sendiri. Ayah bawa 1 roti, dibagi ke 3, sama rata kepada kakak, adik, dan ibu. Masing-masing 1/3, jangan ada yang marah, pahamin dulu. Karena 3 Paham, Bapak. itu 1. 1 roti dibagi 3, jawabannya 1/3. 1 roti bagi 4, jadi 1/4. Paham, 1 Pak. roti bagi 5, 1/5 masing-masing. 1 roti bagi 6, Iya. 1/4 masing-masing. 1/5. Iya. 1 roti bagi 3, masing-masing 1/3, benar? Benar Pak, benar. Oh, Pak, Ya, betul. pahamin dulu ya. Lazim. Paham ya? Paham ya, saya buat lagi, paham ya? Paham. Silakan dipahamin dulu. Apabila ibu punya ibu berarti ya. Apabila punya ibu ya, membagi kembali semua jatah bagiannya menjadi 3 bagian. Ingat, punya ibu dibagi 3. Saya ganti ya warna pink ya. Punya ibu ini kita bagi 3. 1, 2, 3. Berarti masing-masing dapat 1/9. 1/9. 1/9. Pahamin dulu. Dipahamin dulu, Bu. Apabila ibu membagi punyanya, dibagi punyanya itu menjadi 3 bagian. Berarti punya ibu kan 1/3 nih. Dibagi 3 lagi. 1/9, 1/9, 1/9. Jangan ada yang marah. Bagi sendiri aja. 1/3 dibagi 3, jawabannya 1/9. Karena punya ibu yang dikasih ayah kan 1/3. Ibu bagi lagi 3. Roti ibu yang 1/3 itu dibagi lagi 3. 1/9, 1/9, 1/9. Bisa dipahamin tuh? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Berarti masing-masing mereka dapat 4/9 ya, Pak? Enggak, Pak. Enggak ada 4/9. 1/9. Bapak jangan salah paham dulu. Kita enggak ada ke 4/9 nih. Enggak ada lari 4/9. Punya ibu dibagi 3 lagi. Kan ibu dapat dari ayah tadi 1/3. Udah kita sampai sini tadi ya. Sampai sini titik. Ya. Ibu dapat 1/3. Baca soalnya, Pak. Apabila ibu membagi kembali semua jatahnya, jatah bagiannya dari ayah tadi, 3 bagian, maka 1/3 yang dari ayah tadi bagi 3 sama ibu. 1/9, 1/9, 1/9. Bisa dipahamin ya?
Bisa dipahamin ya. Bisa dipahamin Bapak Ibu. Bisa, Ya. Pak. Oke. Dan memberikannya 2 bagian ke kakak. Kita bikin. Punya kakak dikasih 2 bagian. Berarti punya kakak ini 2 bagian. Kasih 2 bagian ke kakak. Oh, ini 2 bagian ya. 2/9. Berarti kakak dapat 2/9. Berarti 1/9 ini untuk adik. Ini untuk adik 1/9. Sampai sini bisa dipahamin? Paham, Pak. Bisa, Pak. Iya, bisa dipahamin ya Pak Ibu ya. Total roti yang dimiliki kakak sekarang adalah, berarti kakak ya, ditanya kakak. Kakak. Kakak dapat dari ayah. Dapat dari ayah ditambah dapat dari ibu. Dapat dari ayah 1/3, dapat dari ibu 2/9. 5/9. Samakan 5/9. penyebutnya 9 5/9. ditambah 2 ditambah 3. Berarti jawabannya 5/9. Silakan Mudah, dipahamin. 5/9 tuh ini. Mana 5? Ini A. 5 nggak nampak nih. 5/9, 2/9. Ini 2/3 nih. 2/3, 2/3, 2/9, 1/3, 4/9. Jawabannya apa? 5/9. A ya. Silakan dipahamin dulu Pak Ibu ya. Cara membagi-bagi saya nih. Seperti ini yakin udah keluar. Oh, pasti keluar 1 soal yang ini bagi-bagi ini. Alhamdulillah. Bagi-bagi ini bagi soal ya. Bagi-bagi seperti ini. Bagian. Nah, silakan dipahamin dulu cara membaginya ya. Paham, Pak. Pak Amir boleh tanya 1/9 itu dari mana, Pak? Baca Bu. Oke ya. Tadi kan Ibu sampai sini udah paham ya? Ibu 1/3, kakak 1/3, adik 1/3 paham ya Ibu ya? Sudah. Ayah membeli sebuah roti dan dibagikan sama rata kepada ibu dan kakak 1/3. Berarti ayah bawa 1 roti bagi 3. 1, 2, 3. 1/3, 1/3, 1/3. Oke. Habis itu Bu, soalnya kita baca. Apabila punya ibu berarti membagi kembali semua jatah bagiannya jadi 3 bagian. Punya ibu 1/3. Dibagian lagi 3. Berarti masing-masing dapat 1/9. Karena 1/3 dibagi 3 jadinya 1/9. 1/3 dikali 1/3 jadi 1/9. Oke? Ya. Masing-masing dapat 1/9 karena bagi 3. Untuk kakak 2 bagian, berarti 2 bagian kakak. Berarti 2/9. Untuk adik 1 bagian, berarti 1/9. Yang diminta berapa bagian roti kakak jadinya? Kakak tadi dapat dari ayah, dapat dari ibu. Dapat dari ayah 1/3 ditambah dapat dari ibu 2/9. Jadinya 5/9. 3/9. 1/3. Ya Pak Amir, mulai ngerti Pak. Terima kasih. Tambah 2/9. Oke, bisa dipahamin ya? Paham. Pak. Oke. Aman ya? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Dulu Pak, sebentar Nah, silakan Pak. jangan dulu. Silakan. Dipahamin ya, yang belum paham dipahamin. Ini pasti masalah soal masuk kayak gini, udah pasti. Tinggal pecah-pecahan itu ya. Yang saya nggak tahu masuk itu hitungan sederhana, itu saya nggak tahu apakah masuk yang gampang lah, intinya gampang, jarak, apa namanya? Ya jarak sebenarnya ya. Kalau kecepatan pasti masuk. Saya dulu jawabnya asal Pak Amir itu enggak Nggak apa-apa Bu, nggak mudeng nggak apa-apa. Ini kan udah mudeng. Ya. 5/9 jawabannya Bu, yang A ya 5/9. Oke, bisa dipahamin ya? Sudah, Pak. Paham. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Nanti sudah selingkaran nggak ada itu. Sebenarnya soalnya nggak masuk. Itu hanya tambahan aja Bu Alpia. Nanti kalau mau tanya yang di apa namanya di tryout boleh ya di sini ya. Sabar ya.
Ibu membeli 1 gulung pita yang kemudian dibagikan sama rata kepada 4 anaknya. Perhatikan ya. 1 pita dibagi 4. Ibu bawa 1 pita. 1 pita. 1 pita dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Pertama namanya Rara. Satu lagi namanya Riri. Satu lagi Rere. Satu lagi Ruru. 1 pita dibagi 4. Jawabannya 1/3. 1/4. 1/4. 1/4 punya Rara. 1/4 punya Riri. 1/4 punya Rere. 1/4 punya Ruru. Bisa dipahamin ya? Ya, Pak, bisa. kita dibagi 4, 1/4. Ya. Oke. 4/4 jadi 1. Iya. Oke, dah ya. Apabila Rere hanya menggunakan 2/3, 2/3 panjangnya, 2/3 panjang punya Rere dia gunakan. Sisanya berapa? Dipahamin dulu. 2/3 panjang punya pita Rere. Panjang pitanya kan 1/4 si Rere ini. 2/3 digunakannya. Sisanya ia berikan kepada Rara. Sisanya berapa nih? 2/3 digunakan, sisanya 1/3. 1/3 ya. Dari mana 1/3? 3 kurang 2. 1/3 ya. Langsung ya, sisanya 1/3 ya. Ia berikan kepada Rara. Dan Ruru memberikan 1/6. Per 6 nih. 1/6 panjang pitanya kepada Rara. Maka punya Rara adalah ya, punya Rara adalah Rara pertama kali dikasih oleh ibu. Habis itu dikasih oleh 1/3 punya si Rara, ya kan? Ya kan? Ya. Habis itu dapat lagi 1/6 dari punya si Ruru. Sampai sini bisa dipahamin? Pahamin dulu. Belum paham, Pak. Iya. 1/3 dari mana itu, Pak? Ya, saya ulangin dulu, saya ulangin. Oke, saya ulangin ini. Oke. 1 pita punya ibu dibagi ke 4 anaknya. Rara, Riri, Rere, Ruru. Masing-masing 1/4. Paham ya? Sampai sini ya. Untuk membuat kerajinan. Sampai sini ya. Apabila Rere hanya menggunakan 2/3. Dari soal nih ya, 2/3. Panjang pitanya. Dan sisanya ia berikan kepada Rara. 2/3. Maka sisanya berapa? Kurangin 3 kurang 2. 1/3 sisanya berarti. 2/3 punya Rere, punya Rere, digunakannya, sisanya ia berikan kepada Rara. Berarti sisanya 1/3 lah, 3 kurang 2. Saya ulangin ya. Kayak tadi loh Bu, kayak tadi. Ditempati tanah 5/9. Maka sisanya kurangin aja. 9 kurang 5 berapa? 9 kurang 5 berapa? 4/9. Jadi 3 kurangi 2. Iya, ditempati 3/4. Maka sisanya 1/4. 1/4. Dikurangin aja. Oke? Iya, ya, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Ditempati atau digunakan 2/3. Maka sisanya kurangin aja 3 kurang 2. 1/3. 1/3 sisanya kasih Rara. Ruru memberikan 1/6 panjang pitanya ke Rara. Panjang pita Rara adalah Rara dikasih ibu yang pertama. Habis itu dikasih sisa punya si Rara, punya si Rere. 3 dari Rere. Apa itu? Apa lagi? Oke, dah. Rere ditambah lagi dari Ruru dapatnya 1/6 punya Ruru. Oke, selesai lah. Dari ibu Rara mendapat 1/4.
Ditambah dari Rere dia dapat 1/3 kali punya Rere 1/4. 1/4. Ditambah 1/6 dari Ruru. Ditambah 1/4. dikali 1/4. 1/4. Ya. Dikali 1/4. Oke. Oke, tinggal diapain lah ya, diselesaikan lah. Ya. Berarti sama dengan 1/4 ditambah 1/3 kali. Ini sama kan 12. Ya, area 1/12. Dapat 7/12. 24. Kita ke ini dulu ya, ke sini ya biar supaya nampak. Berarti punya Rara adalah 1/4 ditambah 1/12 12. ditambah 1/24. samakan penyebutnya semua per 24. 6 6. ditambah 2 ditambah 1. 9/24. Jawabannya 9/24. Kecilkan Bu, sama-sama di 3. 3/8. 3/8 jawabannya 3/8. Ya. 3/8 ya. Berarti punya Rara sama dengan 3/8. Jawabannya. Oke, silakan dipahamin dulu. Kalau diberikan Silakan. Saya mute dulu ya. Silakan dipahami Ibu. Ya. Memahami soalnya susah, Pak. Ya. Makasih Pak Amir. Soalnya seperti itu Pak soalnya. Mau lagi memahami soalnya susah. Apabila Rere hanya menggunakan 2/3 panjang pitanya, 1/3 sisanya dia berikan. Karena saya bilang waktu 45 menit harus ada untuk mengerjakan soal matematika yang ngitung ini cuma 6 soal. Kalau saya tadi salahnya di bagian 1/3 kali 1/4 itu Pak. Tadi saya 1/4-nya nggak saya ikutkan yang bagian Rara tambah 1/4 ditambah 1/3 ditambah 1/6 saja, tidak diikutkan 1/4-nya. Ya, karena Ibu nggak kalikan, padahal dikalikan panjang pitanya Rara kan gitu. Ibu harus ngalikannya dengan apa yang dimiliki Rara. Izin menulis, Pak. Ya, silakan Bu. Lebih gampang punya ayah tadi ya. Iya, namanya juga soal kayak gini, Pak. Iya, ya. Kita nggak tahu yang mana keluar, intinya pasti keluar. Sulit, Pak. 1/6 itu ada di soal ya Pak Ruru? Iya itu 1/6 dari soal. Ruru memberikan 1/6 panjangnya. Saya bikin. Nggak kelihatan dari Pak. Ya saya bikin 1/6 itu biar nampak langsung. Ingat soal matematika kerjakanlah di akhir. Bahasa Indonesia dan matematika ya. Iya, bahasa Indonesia dan matematika terakhir aja, yang lainnya buat aja. Yang paling banyak apa Pak Mir? Pedagogi. Pedagogi 20 soal. 50 Pak. 50 soal pedagogi. Iya. Kerjakan dulu Pak yang pedagogik Pak 50 soal. Kerjakan dulu, intinya dapat soal IPA kerjakan, dapat soal PPKN kerjakan, IPS kerjakan, bahasa Indonesia dapat kerjakan, pedagogi dapat kerjakan, kan soalnya selang-seling. Ya. Ketika dapat matematika sisipkan, jangan dikerjakan, biarin aja dulu. Catat dulu ya. Iya di kertas, biar tidak ini gitu. Matematika di akhir. Iya, di akhir, jangan di awal. Kebiasaan apa namanya ini, kecanduan. Kenapa? Karena bahas matematika satu soal aja memikir bahasanya pusing. Iya Pak, betul Pak. Menganalisisnya. Makanya kalau nggak bisa ya udah. Saya bilang kan ini bagi yang mau aja. Bagi yang nggak bisa ya udah, nggak masalah. Pak, kalau yang nggak bisa, kuncinya seperti Iya, konsisten. B atau C. Pak. Saya ini lemah Pak kalau di matematika Pak. Ya apa-apa, intinya kalau yang bisa dulu Bu ya, yang misalnya kayak tadi. Iya Pak, yang saya bisa. Ya, yang bisa kerjakan aja. dulu. Yang bisa Ya, Pak, dikerjakan, yang nggak bisa tembak aja BB atau CC ya.
Pak, yang di soal 2/3, 1/3, 1/6 tuh soal dari Bapak ya, Teh? Enggak, ini ya soal dari sini, Bu. Dia langsung nih. Ini kan nggak nampak nih ya tulisannya. Oh, Kan nggak nampak 1/6, 2/3. Oke lah nih 2/3. Ini 1/6. 2/3 panjang pitanya digunakannya. Kalau 2/3 digunakan, maka sisanya 1/3. Ya. Jangan cari jawaban yang panjang, Bapak Ibu ya. Itu namanya menjebak kawan ya. oke Pak, makasih. Pak, tanya Jangan boleh, cari Pak? jawaban yang panjang, Bapak Ibu ya. Menjebak kawan itu ya. Nggak boleh ya. Bapak cintanya, Pak. Silakan. Itu kan lepas dari yang pita milik Ibu ya, Pak. Itu kan ada soal apabila Rere hanya menggunakan 2/3, berarti itu Rere mempunyai sendiri ya, Pak ya. 1 itu digunakan 2/3 dan Nah, Bu, Rere punya Rere berapa punya Rere, Bu? 1/4 kan, Bu? betul. Rere 1/4, berarti 2/3 kali 1/4 berapa tuh? 2/3 kali 1/4. 2/12. 2/3 kali 1/4 ya. 2/12 ya. Ya. 2/12 panjang punya si Rere digunakannya 2/12. 1/3 sisanya dari mana? 1/3 kan tadi 2/3. Kita anggaplah punya Rere tadi 1. Iya, gitu Nah, maksud saya. ya oke, benar. 1. Maka dikurangi 1 kurang 2/3, 1/3. Oh gitu. Berarti Ya. lepas dari punya Ibu ya, Pak ya. Iya, Masa lepas yang dari punya Ibu. dibagikan itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Ya B atau C, Bu. Mana jurus terakhir tuh? Mau B atau C boleh. Saya aja saran B aja. Konsisten aja B. Tapi yang nggak tahu, Bu ya, jangan yang tahu ngapain tembak. Termasuk apa Pak Amir? Pedagogi. Apa, Pak? Misalnya nggak tahu pedagogi, berarti jurusnya B gitu Pak. Ya, bukan Pak. Ya Allah, Pak Bapak ini pun dari bilangin Nggak bisa Pak, kalau pedagogik itu bisa Bapak. dinalarkan. Ini nggak Iya, Bapak betul. ini kok makin kacau, Pak. Pedagogi nggak bisa, Pak. Pedagogi nggak bisa, boleh, Pak. Pak. Itu Khusus Oke. matematika, Pak. ya, jadi jangan sampai kekacauan kawan-kawan, Pak. Ya, sama kayak tadi, jangan sampai kawan-kawan ini kacau, Pak, pikirannya, Pak. Sama kayak Ibu ini, pilihan jawaban yang panjang katanya. Itu namanya menjebak kawan. Nggak boleh ya, Bu ya. Pilihan pedagogi nggak boleh, itu jebak-jebak namanya. Saya bilang kan apa? Matematika aja. Pedagogi itu ya, udah diajarin kok. Begitu gampang ya pedagogi. Kalau matematika apa Pak? Matematikanya sulit Pak saya. Khusus matematika, ingat kok matematika. Karena saya bilang dari kemarin-kemarin hanya matematika. Jangan jebak kawan. Jebak kawan tuh pilih jawaban yang panjang. Belum tentu ya. Jangan jebak kawan, pedagoginya main tembak aja. Ya jangan. Ya Teo, udah Bu saya kasih 4, Bu. 4 Teo pemantapan itu, Bu. Ibu ulang aja, Bu. Jangan lagi minta TO lagi, udah nggak bisa waktu lagi, Bu. Ya, Ibu ulang aja TO yang dari saya bilang itu. Ulangi TO, ya. Kenapa? Karena emang itu kayak gitu soalnya. Ngapain Ibu minta TO lagi? Orang udah dikasih TO kok. Sampai berapa soal itu sebanyak-banyaknya udah. Pak, kenapa matematika kalau mendadak B atau C? Nggak apa-apa, Pak. Pilih aja Pak B nebak yang karena itu yang paling cepat mungkin atau paling banyak peluang, Pak. Bapak mau pilih D juga nggak apa-apa. D semua boleh, mau A semua boleh, mau E semua boleh. Itu hanya matematika ya. Jangan sampai salah paham ya. Kadang-kadang ini takut saya salah paham kan gitu. Hanya matematika. Nanti salah Iya, paham Pak. ini Matematika Bapak Ibu, kalau nggak bisa. matematika. Kalau nggak bisa, misalnya ada 4 soal ngitung udah nggak dapat. Ya. Khusus matematika. Ya, matematika ya. 4 soal, 5 soal lah. 5 yang soal lain ini nggak boleh. 5 soal ini menurut yang nggak bisa ya. Menurut yang nggak bisa, misalnya Yogi ah. misalnya dia ngajar ya, bukan nggak tahu, saya nggak tahu lah, pokoknya nggak bisa lah dia 5 soal ngitung nih. Inti yang kita nomor apa aja, nomor 7, 15, 105, 119, 178. Ini matematika semua, ingat matematika, jangan jebak kawan ya, matematika. Pedagogi nggak bisa ditembak, itu adalah jawaban langsung. Kalau yang ketemu 1 misalnya B, berarti yang lain ikut B. Ya, nggak usah Bapak, pokoknya terserah Bapak mau jawab A semua, mau jawab B semua, mau jawab C semua, mana baik Bapak lah. Saran saya B semua udah, kan gitu. Saran aja kan, saran saya. Hanya matematika ya. Kalau nggak dapat atau waktunya sudah habis,
Matematika ya. Pak. Matematika. Udah bolak-balik nih saya bilang. Matematika. Yang ngitung itu cuma 6 soal. Cuman 6 soal ngitung atau 7 soal. Ya, 6-7 soal yang ngitung. Ya. Kalau 2 itu pasti gampang yang dihitung, yang 2 soal itu. Yang 5 yang payah mungkin yang nggak dapat. Ya udah tembak aja B kalau waktunya mepet. Ingat kalau waktunya mepet. Ingat kalau waktunya mepet. Tapi kalau waktunya ada 1 jam lagi ya dikerjakan aja nggak masalah. Ya. Intinya jangan pedagogi lah, tuh terlalu lain pedagogi. Pedagoginya kan kita udah belajar konsep. Pedagogi 50 soal ya Bapak? Iya, 50 soal itu udah tinggal saya udah TO-nya begitu banyak, tinggal udah paham lah, udah diulang-ulang aja. Itu aja diulang-ulang. Iya, ulang itu aja. Kenapa saya bilang ulang-ulang? Karena mirip-mirip soalnya seperti itulah. Iya. Ngapain kita cari soal yang baru untuk apa? Diulang-ulang aja sudah. Kalau mau tembak B juga, untuk apa belajar selama ini? Betul sekali jawaban itu. Ngapain belajar? Semua ditembak ya. Yang ditembak itu yang matematika yang waktunya mepet. Kalau memang udah kepepet Pak ya. Misalnya tinggal 10 menit atau 15 menit. Kan nggak mampu lagi itu. Iya. Pak, tembak aja, Pak. Daripada yang lain ketinggalan. Ingat, matematika di akhir Pak ya. Jangan di awal ya. Bu Tumina silakan Bu Tumina. Iya Pak, terima kasih izin bertanya Pak. Di materi atau di topik geometri Pak, itu yang dibahas tentang konsepnya saja ya Pak, tidak berhitung gitu ya Pak. Tolong yang bagian modul yang Bapak kirimkan itu iya, di nomor sabar Bu, terakhir ini itu. belum siap. Iya, oke, terima kasih Pak. Oke, aman ya nih, udah ya. Sedikit lagi nih. Dah. Oke, kita masuk ya ke soal 2 lagi kok, 2 lagi. Oke, 2 lagi soalnya. Ya. Kita kedua soal lagi. Pak Budi mempunyai tanah seluas 6.800. Ingat, punya luas tanahnya 6.800. Ia akan membagikan tanah itu kepada anak-anaknya. Namun sebelumnya ia akan bagikan dulu warisnya. Jika 1/8 dari luas tanah itu dia wakafkan untuk tempat ibadah. Ya. Tempat ibadah 1/8. Berarti 1/8 dikali 6.800. 68 bagi 8. 8, 64. 8.000. Bener Bu? Bagikan sendiri ya, bener ya? Coret-coret Pak. Bener ya? Benar Pak. 1/5 untuk taman kanak-kanak. TK 1/5. Baik kali lah Bapak nih. 1/5 kali 6.800. 61 berapa tuh Bu? Bagilah Bu. 360. Kali 600 lah. Bagi 5 berapa tuh? 1360. 1360. Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami Bapak Ibu? Paham Pak, paham. Paham. Dan sisanya dibagi rata kepada anak-anak. Sisanya ya. Cari sisa dulu. Tambahin dulu Bu. Tambahin dulu. 0, 1, 22 10. 22, 10. Berarti sisanya adalah 6.800 dikurang 2.200. 4590. Benar ya? 4590 meter kuadrat untuk 2 anak, ya kan? Kalau masing-masing anak berapa dapatnya? 2295. 2295. Maka luas tanah untuk masing-masing anak adalah 2295. Jawabannya D. Silakan dipahami. Oh, dibagi 2. Kan Ya, 2 dua anak. anak. Ya, sisanya dibagi sama rata kedua anaknya. Sisanya berapa? 4.590. Bagi 2 anak. Oh, bagi 2. Ya, bagi 2 anak. Ya. Masing-masing dapatnya 2295. Ya kan? Ya. Gampang kan gitu. Ada yang gampang enak, ada yang kayak kesusahan gitu.
Ini enak Pak. Gampang, ini gampang. Tinggal cari. 2295. Ya iya kan, sisanya kan dari luas tanahnya 6.400 yang diwakafkan dan dikasih ke taman kanak-kanak itu totalnya 2.210. Ya kurangkan aja. Sisanya 4.590 bagi 2 anak masing-masing. 2295. Besar juga lah tuh 2.000 meter kuadrat. Oke, bisa dipahamin? Paham, Pak. Silakan tuh dipaham Bapak Ibu. Kalau udah paham, kita lanjut ke soal ini. Aman ya? Aman, Pak. Tulis dulu, Pak. Ya, silakan tulis dulu Bapak Ibu. Sabar Pak, sih tulis sabar. Satu lagi tentang soal seperti ini. Sudah Bu? 8 kurangi 2. 8 kurangi 2 mana? Itu Pak, bawah Pak. 8 kurangi 2, 6 enggak Pak? Ya, mana ya Bu nih? Satu nih ha. Itu kan 6.800, Bu. Nah. Dikurangin dulu Bu. 0 kurang 0, 0. Ya. Ya. Jam. Soalnya tadi ya Pak ya. Dikurangin dulu aja Bu. Ibu kurangin dulu sendiri. Ibu coba dulu kurangin sendiri 6.800 dikurang 2210 ya. Kurangin sendiri Bu. Enggak apa-apa. Pinjam tuh Bu, pinjam 10 kurang 1 kan 9. Pinjam tinggal 7. 0 Pak. 7 kurang. Tadi soalnya Pak yang kurang. Iya, Bapak, maaf ya. Bulatannya kurang deh. Oke, siap-siap. Udah. Paham ya udah ya? Sudah Bu? Sudah Pak. Paham. Satu lagi ya, satu lagi. Gampang lah nih. Bu Ayu seorang karyawati gajinya itu 4.200.000 gajinya. Langsung bikin aja Bu, 4.200.000. Oke. Gaji tersebut sepertiga untuk belanja dapur. Belanja dapur. BD dapur. Ibu cari aja lah. Sepertiga dikali gaji. 4.200.000. Berarti kira-kira ini berapa nih? 16 ya? 1.600.000. Sampai sini bisa dipahamin? Sampai sini bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Tidak. Bisa. 1/6 bayar kontrakan. Kontrakan. 14 Pak, 1.400.000. 14 Pak. Oh 14. 14 Pak. Berarti udah bisa kan? Aman lah. Berarti ini 1/6 dikali 4.200.000 sama dengan 700.000. 700. Bisa dipahamin Bu? Ya. 1/5 bayar pendidikan anak. Pendidikan anak. 450. 1/5 dikali 4.200.000. Berapa kira-kira ini? 840. 84. 840.000. Kalau uang cepat Pak. Sisanya untuk operasional. Sisa ya. Sisa itu adalah untuk operasional. Sisanya operasional ya. Ingat, sisanya Operasional. operasional. Berarti kalau sisa adalah 4.200.000 ya, 4.200.000 dikurang dengan hasil penjumlahan dari 3 di atas kan? Ya. 2.940.000. 2.940.000. 2.940. 2.940.000. Iya, 940.000. Kira-kira berapa untuk operasional? 2.100.000. Hah? Untuk operasional? 1.260.000. 1.260.000. 260.000.
260.000. Ya udah dapat jawabannya untuk operasional ya. Diminta apa? Setiap bulan Bu Ayu harus menyisihkan uang untuk biaya pendidikan anak, dan berapa biaya pendidikan anak dan biaya operasional, tambahin aja. Pendidikan anak berapa? Pendidikan anak 440. ditambah operasional. Tambahin lah Bu, operasional. Berarti pendidikan anak 840.000 ditambah dengan 1.260.000. Maka jawabannya 2.100.000, ya kan? Pak. Silakan dipahamin dulu. Ya. Berapa setiap bulan Bu Ayu menyisihkan uang untuk pendidikan anak dan operasionalnya? Tambahin pendidikan anak 840.000. Untuk operasional 1.260.000. Ditambahkan jadinya 2.100.000. Gampang ya. Tinggal ditambahkan pendidikan anak ditambah dengan biaya operasional. Berarti 3 tingkatan yang akan dicari ya. Satu lah Pak. Nggak terlalu sulit loh Pak. Iya, iya. Gampang lah ini, nggak terlalu sulit. Karena soal ini masih masuk ya. Yang bentuk pecahan seperti ini. Ya kalau bisa kerjakan, kalau enggak ya tadi caranya. Intinya tergantung waktumu. Iya Pak. Jadi, kalau saya rasa sudah kasih bola balik tryout yang banyak kali yang minggu kemarin tryout semuanya saya kasih itu, ya sudah terbiasa kalau tryout udah dikerjakan itu. Iya, tiap pagi diulang. Iya, besok pasti ke ujian udah biasa ngerjain soal. Karena waktu 3 jam itu banyak loh Bu. 3 jam itu banyak. Karena Ibu udah kebiasaan baca soal. Nanti pada akhirnya, makanya saya minggu kemarin tuh saya bikin latihan semua. Biar sudah terbiasa dulu latihan. Wah, soal banyak. Jadi ketika nanti ujian udah sering baca. Karena yang latihan minggu kemarin tuh sering latihan ya, akhirnya besok ke ujian sering baca mudah jadinya. Mudah-mudahan soal itu yang juga ada yang keluar, Pak. Ya, kalau konsepnya sama, Bu. Ingat, konsepnya sama. Nggak mungkin asli plek soal itu, nggak mungkin. Tapi konsepnya sama. Ditanya diastolik juga. Teori perkembangan juga. Teori belajar juga. Harus belajar. IPK, media belajar, itu aja ditanya. Gak ada kemana-mana. ICT, ya itu aja konsepnya. Tulang padat, kegiatan inti, kegiatan pembuka, video motivasi pelajaran kayak mana, ya itu aja. Misalnya, ya perbaikan pelajaran, cari yang game, itu aja. Permainan, iya Pak. Iya. Role playing. Itu yang 120 itu loh Pak yang sudah lengkap Pak. Iya kan, itu kan udah saya bikin 4 tryout yang 120 lengkap kan? Iya. 4 tryout, 4 dikasih 4 udah habis. Ada lagi soal Pak, habis, gak ada lagi. 120 itu loh Pak yang semuanya mencakup. Iya kan udah saya kasih Bu. Pak sudah dikerjakan Pak. Iya 4 kan udah mencakup itu. Kalau mini tryout kan latihan-latihan aja itu. Iya. Kalau udah 120 itu yang 4 soal itu. Yang 120 itu Pak. Iya. Ada 4 kan Bu? Ada 4. Ya. Ada 4 ya tuh. Nah, itu kerjakan aja. Itu udah mencakup semuanya ya. Ibu pasti udah terbiasa teori perkembangan ya. Udah tahu lah kata kuncinya kan dah. Ekologi, gitu ya. Tek. Karena kalau udah belajar terus-terusan belajar tadi itu udahlah besok udah gampang. Udah bisa nih Bu ya? Gampang ya. Kita lanjut ya. Satu lagi terakhir ini tentang yang ini. Yang geometri ke bawah ini udah nih tadi. Ini udah semua yang dibahas udah. Ini udah. Nah ini nih. Ini kan Bu soalnya Bu. Blok. Ya. Ya kalau soal-soal seperti ini ya cukup mudah. Ketika diminta menentukan volume pada gambar di bawah, siswa menjawab volumenya adalah 36 kubus satuan. Dari mana volumenya 36 kubus satuan? Ibu tahu nyari volume? 1, 2, 3, 4, 5, 5,
1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4. Ibu kalikan, Bu. 5 kali 3 kali 4 berapa? 15 60. 60. Berarti volume ini adalah 60 satuan. Spasial. 60 satuan. Dalam situasi tersebut, di antara situasi kemungkinan paling menggambarkan permasalahannya adalah masalahnya dia salah menyebutkan volume. Volumenya bilangnya 36. Kenapa nggak tahu? Karena dia nggak bisa baca gambar. Iya kan? Iya kan, Bu? Dia nggak bisa ngitung volume karena dia nggak bisa baca gambar ini. Ngitungnya gitu kan. Berarti kalau nggak bisa baca gambar, ini nih. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan volume. Ini kan gambar nih, dikasih gambar. Ketika menentukan volume, gambarnya dikasih. Berarti kemampuan spasialnya nggak bisa. Apa kemampuan spasial? Kemampuan memahami ruang, memahami bentuk ruang. Ini kan volume bentuk ruangnya. Maka kemampuan spasial siswa masih kurang membayangkan kubus satuan yang tidak nampak di gambar. Iya, ini jawabannya adalah yang C. Lebih tepat yang C, karena yang C langsung ke soal. Jawabannya yang lain nggak cocok. Siswa tidak tahu apa yang maksudnya volume. Yang B, siswa tidak bisa membedakan antara volume dan luas balok. Sedangkan yang C seolah-olah menjawab, iya kan, Bu? Bacalah yang C, seolah-olah menjawab. Kemampuan spasial siswa masih kurang, sehingga masih kesulitan membayangkan kubus satuan yang tidak tampak di gambar. Menjawab soal udah benar jawabannya C. Yang E-nya nggak ada yang terpotong. Ya kita soal seperti ini ya, cuman jawab ke soal aja ya, jawab ke soal aja. Ya. Carilah yang paling baik menjawab masalah ini. Yang paling baik adalah C. Kemampuan spasial itu melihat ruang, dia nggak paham. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sama seperti ini. Ketika diminta mencari luas segitiga, ternyata siswa mengatakan luas segitiga tidak dapat dicapai. Apa rumus luas segitiga, Bu? Di sini. Setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Sama dengan alas kali tinggi per 2. Alas kali tinggi per 2. Alas itu apa? 3 kali 4 bagi 2. Jawabannya 6. Berarti kenapa permasalahan ini siswa bisa dihadapin siswa? Dia nggak bisa mencari luas katanya. Artinya dia belum paham Pythagoras. Apa dia belum paham rumus luas segitiga? Apa dia belum paham operasi perkalian? Belum bisa membedakan antara keliling dan luas? Belum mengetahui memahami teorema Pythagoras? Tidak memahami alas tinggi pada segitiga siku-siku. Yang mana yang benar? A. Belum memahami. Kalau di situ pilihannya D. Ini kan pilihan orang, Bu. Ini kan pilihan orang. D. Lah. Mana luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Tidak memahami mana alas, mana tinggi pada kan luas ketika siku-siku. Pak. Jawabannya nggak paham dia. Iya sih. Kenapa dia nggak bisa dengan luas? Karena dia nggak paham. Nggak paham mana alas, mana tingginya dari segitiga siku-siku. Tinggi pada. Oh iya. Pikirnya ini alasnya kan gitu kan? Bisa jadi alasnya. Nggak paham gambar berarti dia, gambar yang mana alas, yang mana tinggi. Padahal ini jelas alasnya 3, kalau digambar dibalik ini kan jadinya seperti ini. Ini 3, ini 4. Ini nggak perlu cari, ngapain cari, orang nggak minta itu. Jadi dia nggak paham cara menentukan alas sama tingginya. Luas segitiga, dia mengatakan luas segitiga nggak dapat dicari, Bu, katanya. Ya. Luas segitiga nggak dapat dicari. Berarti dia udah tahu rumus luas segitiga. Tapi kok nggak dapat dicarinya karena dia nggak bisa bedakan yang mana alas, yang mana tinggi pada segitiga siku, memahaminya yang apa. Oke, Bu, paham? Paham. Paham. Mudah-mudahan untuk keluar, Pak. Ya, nggak tahu mana yang keluar, Bu. Nah, ini soal lagi ya. Soalnya mengenai namanya juring. Ya, soalnya seperti ini aja. Lingkaran. Minta dikasih tahu yang mana juring, yang mana itu kan. Katanya Pak Yudi ingin mengetahui apa katanya? Terkait konsep apotema yang menggunakan soal berikut. Dari gambar berikut yang disebut sebagai apotema adalah apotema yang mana nih? Panjang garis ini ya.
dalam segitiga nih, apotema. Nah, tinggi dalam segitiga nih, apotema. Berarti apotemanya EU. EU adalah apotema. EU apotema. Sedangkan soalnya setelah Pak Yudi menganalisis jawaban, ternyata yang menjawab AC sebagai apotema. Banyak menjawab AC sebagai apotema. AC itu apa AC? Ya, tali Bu. Tali Bu. Tali busur. Tali busur. AC itu tali busur. Berarti siswa ini salah menyebut tali busur. Salah menyebut tali busur dengan apotema. Berarti miskonsepsinya apotema dengan tali busur. Ya udah jawabannya ya I. Dia sebut AC itu apotema. Padahal AC ini tali busur. Berarti miskonsepsi antara apotema dengan tali busur. Apotema adalah tinggi dalam segitiga nih, tinggi dalam segitiga. nih, tinggi dalam segitiga nih. Kalau busur garis lurus ya Iya, Pak. ini garis lurus nih, Lingkaran. Dalam iya, lingkaran. dalam lingkaran untuk garis busur ini ya. Oke. Tali apa Bu? Tali busur gini Bu, tali busur tuh gini. Ini Bu. Begini ya, ambil ini garisnya. Yang warna oranye. Alas dalam segitiga lah, alas ya nih, alas. Alas dalam segitiga nih namanya tali busur. Tinggi dalam segitiga ini namanya apotema. Nih apotema. Alas pada tali busur. Kalau soalnya kan antara ini bisa seperti ini lingkaran, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nggak tahu kan Bu? Intinya soalnya sama, mirip. Ya, permasalahan siswa. Kan gitu. Yang saya nggak tahu misalnya lingkaran ini jari-jarinya ini kan dia jari, apotema tinggi dalam segitiga, tali busur tuh alas, yang ini alas ya, alas segitiga itulah. Berarti minimal kita harus hafal apa? Nggak hafal kan ya, ini harus hafal kalau lingkaran. Minimal ya lingkarannya hafal. Tembereng itu yang ini yang macam bentuk lingkaran ya. Ini tembereng. Tembereng itu dibatasi tali busur ya Pak? Iya, tali busur. Ini tembereng. Kalau juring bentuk ini ya, bentuk pizza, bentuk pizza. Bentuk pizza itu namanya juring. Pizza ya. Ya. Bentuk setengah lingkaran gini namanya setengah lingkaran jari. Ini apa namanya itu namanya? Oh, juring. Tembereng. Bentuk setengah lingkaran namanya tembereng. Bentuk pizza hut. Juring. Bentuk pizza namanya juring. Dah, oke? Ya, Pak. Ya, satu lagi nih ya. Lagi. Nah, ini gambar apa ini yang udah kemarin saya bilangin? Ini soalnya seorang guru menginginkan peserta didik mengkonstruksi bangun. Mengkonstruksi artinya membangun dari bangun datar yang bentuknya secara berkelompok. Pakai kertas karton ya, mau digunting, memotong gambar. Digunting boleh. Ya, digunting boleh. Ya kalau gitu ya tinggal gunakan aja. Sudah pastilah kalau gini pasti bisa membentuk yang namanya kerucut. Apa namanya nih? Tabung dulu yang dibentuk. Kenapa? Gampang. Tabung tanpa tutup bisa jadi dibentuk. Langsung bisa tabung tanpa tutup. Ini. Intinya langsung bisa ya. Tabung tanpa tutup langsung bisa ya. Berarti tabung duluan yang dibentuk. Tabung. Berarti A benar. Ya. Berarti tabung ya. D benar. Yang ada tabungnya benar. Salah. Ya, salah. Bisa dipahami Bu? Yang B ada juga tabung tuh. Yang B tabung ada. Oke, tabung. Tabung dulu yang dibentuk. Tabung dan kerucut. Ya, tabung dulu bentuk ya. Nggak mungkin bisa bentuk bola. Mana bisa bentuk bola? Lingkarannya ada berapa? Nggak ada kan? Bentuk bola bisa nggak? Susah kayak bentuk. Iya. Bola digunting-gunting susah lah bentuk bola ya. Nggak bisa. Bola. Ya bentuk balok dulu. Bentuk balok bisa nggak? Nggak bisa, susah bentuk balok. Bentuk balok tuh banyak ya. Ini cuma 3, nggak cocok pula. Bangun baloknya nggak terbentuk. Kenapa? Cuma 3 sisi ya. Nggak bisa. Dipotong-potong pun nggak bisa. Susah buat balok.
Iya. Belajar mewarnai besok di TK suruh mewarnai kayak gini loh. Belajar. Ya, buat balok sepertinya susah. Maka kita disuruh mewarnai. Salahkan yang ada baloknya. salahkan aja balok. Ya. Baloknya gitu. kita salah. Oke, kalau nggak gitu Pak, nah, selain buat bola tabung, buat kerucut yang enak karena ada segitiga. Segitiga tambah topi lingkaran jadi kerucut. Nah, berarti dua ini tabung dan kerucut yang pasti jadi kan gitu. Itu aja lah kalau misalnya nggak paham. Tabung dan kerucut yang pasti jadi. Iya. Ya. Kenapa? Karena gampang. Cari aja tabung dan kerucut yang bisa jadi. Berarti ini jawabannya di tabung dan kerucut. Yang ini salah, salah. Sudah beres. Iya, Jawabannya tabung dan kerucut. Udah pasti jadi kalau itu. Apa Bu? Kopi itu apa? Itu. Ya, silakan Bu yang mau nanya. Ya, tabung yang kerucut yang pasti jadi ya. Yang pasti jadi. Oke. Prisma bisa itu. Prisma juga bisa. Pokoknya tabung dan kerucut lah pasti jadi ya. Iya. Yang pasti jadi itu itulah tabung dan kerucut. Yang lainnya payah. Yang lainnya payah mikir lah. Tabung dan kerucut langsung dapet gitu loh. Nggak pusing kepala mikirnya. Tabung sama kerucut tuh udah pasti dapet. Jadi jawabannya adalah yang D. Pak, Ya silakan Bu, silakan Bu. Maaf Bu, saya mute tadi nggak sengaja. Silakan Bu. berarti itu kan kita lihat ya Pak ya, apa bangun datarnya yang ada, kita gabungkan mana yang membentuk suatu bangun gitu ya Pak ya? Iya benar, bangun ruang. Oke, Pak. Ini mengkonstruksi bangun ruang. Berarti membangun bangun ruang. Iya. Ya, kalau misalnya belajar kayak gini kan, tinggal gunting-gunting anak tuh yang gunting sendiri kan. Buat Iya. sendiri kan gitu. Oke. Yang mana lebih tepat? Ya tabung sama kerucut yang lebih mudah. Oke. Yang lainnya susah, nanti jawabannya cuma yang D yang bisa kan gitu. Iya. Pun Bapak. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Iya Pak. Oke ya sudah ya. Mudah-mudahan diulang-ulang Bu ya. Ini hari apa? Kamis. Kamis berarti Jumat besok belajar terakhir dari pagi sampai siang. Ulang-ulang trewotnya nggak tahu tanya aja saya. Japri aja. Ya. Iya Pak. Japri bisa dipahamin Pak ya, Japri boleh ya. Karena besok tinggal belajar aja lah Bu. Ya. Saya yakin ya bisa lah orang sudah. Amin. Amin. Kan? Ya mau nggak Doakan ya Pak. Iya, saya pasti doakan Bapak Ibu. Amin ya Allah. Ya, tinggal ulang-ulang aja saya bilang. Kalau mau main 120 soal main 120 soal. Kalau mau ngulang-ulang ini tryout A B C D mainkan aja diulang-ulang. Mana enak Ibu lah yang mau diulang ya. Iya Pak. Intinya soal yang tadi nggak sesulit yang Ibu bayangkan kalau paham konsep. Oke ya, semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sukses. Pak Amir. Ibu nggak tahu besok tanya aja saya di hari Jumat misalnya ada yang sulit lagi tanya aja. Di grup ya. Oke, siap Pak. Ya Pak, makasih. Ya Pak. Terima kasih Pak Amir. Selamat malam.